warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan perbedaan tentang penggadaian konvensional dan penggadaian syariah. Jadi gini, penggadaian itu tempat buat minjem uang dengan jaminan barang. Biasanya yang digadai itu kayak emas, motor, atau HP, atau barang elektronik lainnya. Nah, penggadaian itu ada dua jenis, yaitu ada penggadaian konvensional dan ada juga penggadaian syariah. Kalau di penggadaian konvensional, sistemnya itu masih pakai bunga. Jadi waktu kita pinjam uang, nanti pas nebus barangnya, kita nggak cuma balikin uang yang kita pinjam, tapi juga nambah bunga. Nah, bunganya ini biasanya tergantung dari berapa lama barang kita digadai. Jadi makin lama ya makin besar bunga. Sedangkan kalau penggadaian syariah itu beda. Penggadaian syariah enggak pakai bunga sama sekali. Biaya yang kita bayar itu bukan karena meminjam uang, tapi karena barang kita dititipkan. Jadi istilahnya biaya jasa penitipan barang. Barang kita disimpan, dijaga, dan diasuransikan. Maka ada biaya tersebut. Terus penggadaian syariah ini pakai aturan sesuai dengan syariat Islam. Jadi dari awal udah jelas akadnya. Biasanya pakai akad rahan sama ijaro. Intinya semua aturan transparan dan gak ada unsur riba. Kalau soal telat tebus di penggadaian konvensional biasanya ada denda yang nambahin bunga, tapi kalau di penggadaian syariah nggak ada denda bunga. Kalaupun ada sanksi, itu pun buat keuntungan penggadaian. Jadi biasanya buat amal atau kegiatan sosial. Terus misalnya barang yang digadai nggak bisa ditebus dan akhirnya dilelang di penggadaian syariah itu kalau ada sisa uang dari hasil lelang. Jadi dibalikin lagi ke nasabah. Jadi nasabah nggak dirugikan. Jadi kesimpulannya, penggadaian konvensional dan penggadaian syariah itu sebenarnya sama-sama membantu masyarakat yang lagi butuh dengan dana cepat. Bedanya cuma ada di cara dan mengatur biaya. Penggadaian konvensional pakai sistem bunga. Jadi semakin lama barang yang digadai, makin besar juga biaya yang harus dibayar. Sementara penggadaian syariah nggak pakai bunga, tapi pakai biaya jasa penitipan barang. Jadi lebih jelas dan nggak memberatkan. Selain itu, penggadaian syariah juga lebih menekankan keadilan dan transparansi. Dari awal akadnya sudah jelas. Aturannya sesuai dengan prinsip Islam dan nggak ada unsur riba. Kalaupun ada keterlambatan atau barang yang dilelang, nasabah tetap dilindungi dan nggak dirugikan. Intinya dua-duanya punya fungsi sama, tapi pendekatannya berbeda. Tinggal kita saja sebagai nasabah mau memilih yang mana sesuai kebutuhan, kondisi, dan juga keyakinan masing-masing. Yang penting kita paham dulu sistemnya sebelum menggadaikan barang tersebut.